Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sobat YouTube, teman-teman dimanapun berada, salam ta'zim, salam hormat pada ustaz saya, ustazah saya, kiai-kiai saya, guru-guru saya, baik guru SD, SMP maupun SMA. Mudah-mudahan beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Reidreval Abdikal Fakir, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, yang miskin akan ilmu. Untuk itu harapan saya, mohon saran dan solusinya atau informasinya untuk perbaikan channel saya ini, yang insyaallah mudah-mudahan Allah ridha dan Allah berikan manfaat untuk kita, atau informasi ini dijadikan suatu hal yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri, mari kita belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan berbagi tentang penjelasan dua ayat dalam Al-Quran yang dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ayat muhkamat. Apa yang dimaksud ayat muhkamat? Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas dengan artinya. Artinya ayat muhkamat ini ayat yang diketahui secara umum. Contoh ayat muhkamat adalah Ar-Rahman, kemudian wasyamsi wadduhaha, dan banyak lagi contoh-contoh ayat muhkamat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ayat mutasyabihat. Jadi ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua ayat, dua golongan. Yang pertama adalah ayat muhkamat dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Nah, di sini saudara-saudariku, saya ulas kembali. Mungkin di antara saudara-saudariku ada yang belum khatam Iqra karena dengan keterbatasannya waktu atau dengan kesibukan, atau mungkin untuk saudara-saudariku yang belum memahami tentang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah kebalikan daripada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas
makna dan artinya. Ya seperti yang saya contohkan tadi, ya surat Ar-Rahman, surat Asy-Syams ya. Nah, ayat mutasyabihat ini di dalam Iqra 6 ya, ini dijelaskan di sini ada contoh ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang arti dan maknanya yang dikhilafkan atau belum diketahui atau disepakati oleh seluruh para ulama. Nah, contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ayat. Sini contoh ayat mutasyabihat yang berjumlah 13. Nanti ketika teman-teman membaca Al-Quran, pasti teman-teman menemui ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Apa sih artinya? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan setiap ayat mutasyabihat tafsirannya adalah syarahnya Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Namun sebagian ulama kita ada beberapa ayat mutasyabihat yang dapat diartikan Allah a'lam. Ayat mutasyabihat ini, saudara-saudariku, dibaca dengan sesuai nama hurufnya. Contoh di sini alif lam mim. Semuanya bermad ya, artinya mad itu dibaca panjang. Kemudian yang kedua, persis seperti nama hurufnya. Huruf alif, lam, mim, sod. Jadi dibaca dengan nama hurufnya. Kita baca alif lam mim sod. Berikutnya pun sama. Kita baca alif lam ra. Kemudian ini pun sama. Alif lam mim ra. Berikutnya sama. Namun ini sebagian ulama tajwid menyatakan karena ini huruf ain berhadapan dengan huruf shad, jadi dihukumi ikhfa. Jadi dibacanya agak samar menurut ahli tajwid ya, ulama tajwid. Kita baca kaf ha ya ain shad. Ya. Berikutnya Toha. Selanjutnya Tosin mim. Berikutnya Tosin. Nah, ini surat ini masyhur ya. Surat ini sangat masyhur, bahkan sebagian dari kita sering membaca surat ini ketika malam Jumat ataupun untuk orang yang sedang sakit. Yasin Sod Hamim Ain Sin Qaf.
terakhir nun. Nah, ini jadi saudara-saudariku, ayat mutasyabihat sini ketika kita mengetahui cukup dengan dibaca nama hurufnya. Nah, masalahnya sebagian dari kita bingung. Ketika ada alif, lam sama ro, ada sebagian baca ala ro, ada yang seperti itu ya. Kemudian to sama sin dibacanya to sa, ya keliru ya. Yang benar adalah to sin. Nah, ini juga sama dibacanya bukan shad fathah ya. Jangan sampai dibaca so, tapi yang benar adalah sod. Kemudian ini jangan dibaca hama ya, tapi nama huruf sesuai nama hurufnya. Jadi jangan dibaca hama, yang benar adalah hamim. Nah, ini teman-teman, ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, mudah-mudahan video kali ini Allah ridha dan jadi suatu hal yang manfaat, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk saudara-saudariku, teman-teman YouTube dimanapun teman-teman berada. Ketika kita membaca Al-Quran, selain pahala yang Allah janjikan, setiap huruf akan dibalas dengan 10 pahala. Ya, yang Nabi katakan, Nabi bersabda, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ini alif lam mim ini 3 huruf ya. Dikali dari jumlah satu surat berapa huruf ya. Insyaallah ketika kita ikhlas mengharap ridha Allah akan jadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.